Tapi tiba dia orang mengunyah beko. Taraso kareh dia orang di gigi konyo buang. Ya kan? Wa angatah satu lo ke dalam. Orang nantak mamalkan Al-Quran samo jo atah go di akhirat nanti. Nyo campaan di Allah ke dalam neraka. Jadi awak harus jadi baris sedang. Ya kan? Al-Furqan harus berbeda di awak antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang halal dengan yang haram. Kini tidak banyak orang lain pak. Halal haram banyaknya tapuan seorang kok. Nya sudah sepepatahnya dinyo nan ijo nan tali nan isu nan kini kok masuk neraka kali bersama nak awak seorang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fi fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sadaqallahul azim. Demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepada engkau Muhammad di dalam bahasa Arab untuk engkau berikan peringatan kepada penduduk ibu kota, yaitunya Makkah dan Madinah, dan orang-orang yang berada sekelilingnya. Kalau di zaman itu tentu sekeliling negeri Arab itu. Tapi sekarang yang disebut sekeliling itu sudah sampai ke seluruh dunia. Karena ajaran Islam yang diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak Nabi Adam adalah yang paling universal, karena untuk seluruh umat manusia. Kalau kitab-kitab yang berlalu diturunkan Allah atau mushaf kepada nabi yang terdahulu, itu hanya untuk umatnya. Malah Nabi Adam belum ada kaumnya. Kita tidak diberitahu oleh Allah apa kitab Nabi Adam itu. Itu yang dipimpin oleh Nabi Adam itu adalah istrinya dan 41 anaknya, 41 menantunya. Nah, berapa penduduk ketika itu baru itu Pak? Jadi Nabi Adam tu presideninyo, perdana menterinya, gubernurinya, bupatinya, wali kotainyo, camatnya, lurahinyo, kepala LPM-nya, RW-nya, RT-nya. Tidak ada orang lain. Malah untuk menikahkan anak, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada menantu beliau orang lain. Di ketika itu, karena orang alun banyak, anak Nabi Adam itu semua anak Nabi Adam itu dinikahan. Kebetulan anak beliau taruh kamba.
cie padusi, cie laki-laki. Anda adoganya makan pisang kamba tu. Orang awak kan ada saja makan pisang kamba lu anak beko, tidak ada itu relevansinya, tidak ada kaitannya, ya kan? Jadi Nabi Adam itu bapak-bapak, anak beliau nantuo namanya Kabil, pasangan lainnya padusi Aklima, anak nomor 2 Habil, pasangan lainnya La Buddha. Jadi dipetukan. Adik Kabil untuk Habil, adik Habil untuk Kabil. Nah sama lain tak boleh. Alah ada orang hilang, orang japutan ketika tu. Alah. Lun sian enggak dijaputnya semua anak awak. Ya kan? Alah ada orang kepecakawan, orang gantung alu, orang gubalo, serupa ni minta ni mamak zaman kini. Tak ada sian ini mamak Nabi Adam tu. Tak ada. Beliau berdua saja dengan istrinya. Jadi tak ada mamak rumah, tak ada orang sumando ketika itu. Jadi begitu kecilnya skop tempat berdakwah Nabi Adam. Tapi beliau adalah seorang Nabi yang mendakwahi istri, anak-anak dan menantunya. Tambah lama, tambah ke bawah, tambah banyak juga. Ya kan? Setelah Nabi Nuh, baru Nabi Nuh tu menyebut umatnya, ya qaumi, wahai kaumku. Tapi tiba di Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran, itu apa lagi? Ya ayyuhan nas. Maka sekeliling dunia ini ditakdirkan oleh Allah dihuni oleh manusia yang planetnya bernama bumi. Kitab terakhirnya sudah disempurnakan oleh kitab terakhir ini. Isi-isi kitab yang berlalu namanya Al-Quran. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, Al-Quran itu akar katanya qara'a. Itu fi'il madi atau past tense dalam bahasa Inggris. Kemudian disebut Al-Quran. Apa artinya? Yang dibaca. Jadi Al-Quran itu harus dipelajari, harus dibaca, harus dipahami, harus diamalkan. Karena dalam segala lini kehidupan, kalau kita mencari peraturan untuk menata hidup ini, baik di rumah tangga, baik di kelurahan, baik di kecamatan, baik sampai berbangsa dan bernegara, kalau pedoman yang kita cari tidak hukum Allah, maka selamanya akan kacau. Menurut Al-Quran, lai boleh makan riba? Tidak, Pak. Kebanyakan negari dibangun jo riba, Pak. Karena pitihnya berpinjam. Atau mengkonyo ayak je di kampung balik beko. Itu sebabnya. Asun yang dibangun je pitih berpinjam. Ini bapak-bapak. Jadi kalau tidak Al-Quran jadi acuan, itu semuanya akan hancur kembali. Apa sawa mengalih, tidak berpedoman ke Al-Quran, mengurangi timbangan, aturan 3 meter kain orang dikira 10 cm. Ya kan? Kalau membeli barang orang awak dari kampung dicakuan gantangnya, dilanjuan gantangnya. Kalau awak membeli ke orang membeli ke awak, dicakuan gantangnya. Begitu je menimbang. 6 sekilo tu jadi 9 on, kendak 8 on. Kalau awak ingin jadi pemimpin, Pak, ada Pak besok bermuka suik nak jadi gubernur loh. Atau sejak Ramadan kola Pak atur sejak kini, membuat belahu, mempersiapkan diri, ya kan? Kalau ingin berhasil bana, tirulah Nabi Sulaiman, jo Nabi Daud. Sebab beliau Nabi juga raja. Kalau Nabi jadi raja, lagi mungkinnya korupsi. Tidak. Nabi itu akhlaknya akhlak baik. Akhlakul karimah, akhlakul
mahmudah, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Itu Nabi itu. Jadi orang yang akan calon raja harus membaca kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Di mana? Di dalam Al-Quranul Karim. Apa perlu kita baca? Kebanyakan kita kini Pak, kan ada dunianya dewa. Kalau lah tamat anak baca Quran dari surah Amma sampai terakhir ke juz 30. Ada diacarakan namanya acara khatam Quran. Itu ambo calik kebanyakan Pak, lah sudah khatam Quran tu, ambo tanya je gurunya, lai mengaji je anak ko Pak. Indak lah Pak Ustaz, nyolah di SMP, les bahasa Inggris, les bahasa Jerman, les bahasa Jepang, les matematik, les bahasa Piaman, les bahasa Muarolabu. Iya kan? Anda doanya lah mengaji. Iya kan? Atau mengko kalau awak takziah Pak, kan kalau sebenarnya di tempat kami kini dek rato-rato Pak tu beraja tahsin. Ada guru kami Pak Wardas Tanjung nyo hebat baca Quran. Ainyalah apa-apa kalau kami beraja tiap pagi hari satu. Tahsin namanya, memperbaiki kembali bacaan Al-Quran. Nan mode tadi tu awak dulu sudah khatam dak ngaji-ngaji lagi. Itu alun ka batu bacaan Quran tu Pak. Belajar kembali. Sebab belajar ini batasnya kalau sudah masuklah lahat. Kalau lah masuk kita ke dalam kubur itu tidak ada berajale. Bang kau itu Ustaz, lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadiah, labiahnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, mujuan tak dapat ke diraih, lah berpisah badan jo nyawa. Allah viral itu terengalun. Itu. Kaum muslimin, bapak dan ibu yang terhormat, maka sampaikanlah kepada anak-anak remaja kita kembali yang belum betul bacaan Al-Qurannya agar belajar tahsin Quran namanya gitu. Sudah itu dipahami apa artinya, kemudian diamalkan, action namanya bahasa itu. Iya kan? Itu ibu bapak. Iya kan? Jadi tidak boleh dibawa lalu Al-Quran. Kadang-kadang pergi takziah ke rumah orang Bu, atau baca Quran, nyolap je bulu ayat Al-Quran tu. Ya, letak bulu abunya. Berarti ya, jarang tuan rumah membaca. Sedangkan Nabi menyuruh Al-Quran kau Pak, nawiru buyutakum bis-salati wa tilawatil Quran. Hidupkanlah cahaya di rumah tanggamu dengan salat dan membaca Quran. Kalau secara lain kan lampu kena rancak untuk menghidupkan cahaya. Tapi kalau ada rumah dia gaya lampu modeko, rumah ko batingke, rancak rantainya granit, perabot rumah tangga serba canggih, oto di terasnya ada ampe, tapi orang di rumah tu ndak sembayang, hitam sewarna rumahnya tu kelangi. Tapi walaupun pondok gubuk, atoknya rumbio, dindingnya tadi, lantainya tanah, orang nan di dalam bangsa sama hidupnya berselimut kain sarung, delo kate kaki tampak, delo ke bawah, telinga terbuka. Tapi orang di rumah itu selalu salat dan membaca Quran, bercahaya rumahnya itu ke atas. Ya kan? Jadi hiasilah rumah kita dengan salat sunat dan baca Quran. Kalau salat wajib, baiklah ke masjid. Salat tarawih ko kami, kalau misalnya kami gak kurang sehat, boleh di rumah Ustaz, boleh. Tapi jangan tempo salat tarawih ko. Ambo kan lele ko, abi ko di rumah. Sebab kalau kita tempuan, Pak, ndak ada salat tarawih selain dari bulan Ramadan, ndak ada. Kita minta ke Allah di hari raya nanti bulan Syawal adonya lah salat tarawih ya Allah, ndak bisa. Jadi pak-pak, ibu-ibu tiba di rumah biko sebelum mata takantuk baca Quran balik. Kena awak orang salat ko taruh baca Quran bapak, kan tak sadonya lah. Lebih-lebih nan ayatnya ina taina ze. Dia apa ayat agak panjang tak pak? Iya kan? Kalau mapa lagu amu, pada lagu tu ndak sendiri.
Hafal je lah ayat juz 30 saja jadinya. Nggak usah 30 juz 30. Itu panjangnya ayat-ayatnya Pak Ibu. Harus rajin Pak. Jadi itu artinya Al-Quran yang dibaca, yang dipahami, ya kan? Kemudian diamalkan jadi akhlak sehari-hari. Kok pas rupa Nabi yang tak mungkin kita dapat Bu. Karena Nabi itu tak pelihara de Allah. Kita berjuang antara bisikan setan dengan bisikan malaikat. Malaikat maja awak kanan baik, setan maja awak kanan buruk. Itu nambah parang dalam tarikat. Prosentasenya banyak orang yang mengikuti syaitan daripada mengikuti bisikan malaikat. Ada kawan yang kanya buang ayat Quran ko 300 rajin. Ini kan? Lain dah apa itu? Lain. Kalau tidak mendengar, ya randah nanti ni itu. Ini ibu bapak-bapak. Itu. Nah, yang kedua nama Al-Quran itu Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda antara yang hak dengan yang batin. Harus bersisi hatah jaware. Nanamonyo atah ko pak biasan tiang nanyo mando, inyo bisa juga kecolongan. Ketika orang kabatana, ibu-ibu bapak-bapak, kan ketika bareh pulang dari ler, kan ada natah, ya kan? Orang membasuh di panci sebelum masuk periwa, ya kan? Atah ko menyuruhnya di bawah bareh. Tak nampak orang tu, hanya tanah orang. Batanak lah orang tu bareh jo atah, tak campur jo atah cik. Ketika nasi kolah karyang, orang menyenduk ke tampek ke didangan ke teh meja makan, nanatah tadi menyuruh lah di bawah nasi. Tak nampak orang tu. Salamek je nya baru. Hanya harus jadi bareh, hendaknya sadonya mengko ke salamek mana? Hanya hendak nyuruh aja. Tapi tiba dia orang mengunyah beko. Taraso kareh dia orang di gigi ko buang. Ya kan? Wa angatah satolo ke dalam. Orang nantak mamalkan Al-Quran samo jo atah go di akhirat nanti. Nyo campaan di Allah ke dalam neraka. Jadi awak harus jadi baris saja. Ya kan? Al-Furqan harus berbeda di awak antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang halal dengan yang haram. Kini tidak banyak orang lepas. Halal haram banyaknya tapuan seorang ko. Nya sudah sepepatahnya dinyo nan ijo nan tali nan isu nan kini kok masuk neraka kali bersama-sama nak awak seorang saja. Masuk neraka tu yo bersama-sama. Kalau narajonya Firaun, Namrud, Perdana Menterinya Haman, tu masuk neraka saja. Orang tarato banyak nan tak mau berzakat bersedekah namanya Karun. Ya kan? Pada kayu gadang tak mau sedekah. Jangankan yang haram, yang subhat saja harus ditinggalkan. Abu-abunya antara halal jua haram. Ketinggalah kecik Nabi. Jangan di kerajuanan subhat. Sabok kalau nan haram dicampur jo nan halal, atau kita ambil bahasa Minang, nan baik dicampur jo nan buruk, rusak nan baik. Nan buruk dicampur jo nan baik, rusak jo nan baik. Contoh, dia nak faham menyebut contoh kau. Ibu sudah memasak gulai kambing. Tak tanggung harumnya dari santia ibu memasakan. Tapi rumah ibu, rumah lama, ada selayan sinan. Di kampung ambo di baso pagu namono. Namono pagu. Di Padang selayan namanya. Kini dia orang lah batanak jo kompor gas, jo namanya rice cooker. Tu ndak ada lah selayan tu. Kalau dulu orang batanak tak jarang tungku batu tigo bersilang kayu di bawahnya, kayu kelupak pisang pun tuang delo disuruti masak lah nasi je gulai. Begitu. Kok tak makan dirasa nasi 3 tahun tak indah lapa sampai musim terasa je lamanya.
Kok tak cuba je rasa gulai. Ya Allah, ya Tuhan, tak dapat akal. Begitu santiangnya ibu-ibu kau memasak, Pak. Tu kau Pak yang berang-berangnya kayaknya. Ni tengah ada Pak tu. Kalau nak mulai ibu-ibu kau memasak, Pak, anak ke kita makan. Atau jahitnya jawab. Nyo lagi kopi tu bawa manci. Lajak sehari ya mati. Gulai kambing dan masak harum tadi di bawah salayan ko kucing naik katanya tak ciri jatuh ciri kucing ko ke dalam gulai kambing ko atau kanan buruk jatuh kanan bayi tu rusak tak nan bayi dicapek disanduk cik kucing tu dicampak dia mau jawab makanan tinggal tu tak atau nan bayi masuk kanan buruk. Awak bansek rumah jauh dalam kampung, kamar mandi ndak ada, untuk pintunya badindiang saja plastik baru, alun tabuik daun pintu, alun ada konsen, kabuang air jauh lampu nak masuk, batang air jauh dari rumah, diminta sekaleng cat ke tukang je atau buang air ketek sana tu kaleng kau terletak di atas meja. Dia atas meja kau ada lamang tapai. Kutiko manci bagalui je kucing. Jatuh lamang tapai kau ke dalam kaleng cat kau. Itu kanan baik masuk nan buruk tu. Dia mau jawab makan lamang tu leh. Kalau mau jawab makan tu eleh tu. Itu contohnya nan baik dicampur je nan buruk dicampur je nan baik, nan halal dicampur je nan haram. Bahasa Al-Quran nan keduanya Al-Furqan, pembeda antara yang salah dengan yang benar. Yang ketiga Al-Zikru, yang diingat. Jadi Al-Quran pun tak untuk dilupakan Bapak, untuk diingat-ingat. Sebabnya padomani duit. Berumah tangga kalau tak menurut Al-Quran pacah rumah tangga tu. Nang kecil Al-Quran berumah tangga tu ada orang suami isteri bertengkar? Ada? Kau tak kambo saya tanya Ustaz ada tak bertengkar je ibu? Tanyalah. Lain Pak, bamang kau bertengkar suami isteri tu apa lain, mandeh lain, suku lain, pendapat lain. Ya tak? Nah, tapi kalau bertengkar jangan sama naik emosi keduanya. Ambo kalau emosi ibu tu dua, iya kan? Ambo aniang saya. Dah ambo jawab cik je, iya kan? Mereka sore-sore mungkinlah suri darahnya tu nyuri-nyuri ambo di belakang. Dah, makanannya dah. Dah telonsong je muncul ni kau dah cakap. Sampai nak 5. Kalau berang lah ambo tu nak sampai nak 5, dah ambo pai sana. Baka berang ke ibu, kau nyo anak mama loh. Mari berdoa dan nyapa. Jadi Al-Quran tu untuk diingat-ingat. Kalau peraturan nak hidup rumah tangga kare cik, sabar cik. Bu, kalau dapat ibu suami emosi jangan ibu lawan tak bu. Pembana bu ranca awak tetap itu suami awak. Ya kan? Kalau muslimin apa kau kecik kan kasar tu. Apa lah meninggal ada janoda sabui je berdosa. Amak kau, amak pekawalai berudah. Ku ada pasan udah awak sampai ambil kau je. Pandi kau, udah lesariana bola SMP nyo aja lambot. Gilo kau, yo malang na udah dapat bini gilo tu alai. Kalau apa ang lagi cewek kayaknya bercakap jadinya. Apa kau, apa ang? Cakap. Jadi sabar saya ibu ya. Kuat tu. Tapi yang mau yakin apa-apa nak datang ngaji ke nak ada nama itu. Kurang sabar saja. Di kanyangnya nampak dia. Sabar semua. Ini amalan Quran. Kecil Quran. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Sabarlah engkau memahami hukum-hukum Allah. Jangan engkau ikuti orang kafir dan orang yang berbuat dosa.
nan kampe namo Al-Quran tu Alkitab. Alkitab artinya yang ditulis. Untung saja terpa ada sahabat Nabi namanya dulu menulis itu. Iya kan? Kalau tidak ditulis Al-Quran tu, kan tidak sadonya orang hafiz. Alhamdulillah sekarang ditulis secara modern. Ambo melihat di Madinah Pak, orang mencetak Al-Quran tu sekali anu tu tidak tanggung banyak keluar. Karatehnya narancak tu. Atau kelebihan Al-Quran ko mukjizatnya Pak. Basamo-samo orang sampai hari kiamat Pak nak merusak Al-Quran ko serupa Injil je Taurat Pak. Injil je Taurat tu dirusak orang dulu kan perhiasan Allah. Al-Quran kan tak dipelihara. Kerana cuba-cuba orang Pak ketahuan taruh. Meranya cuba orang. Ya kan? Sejak dulu tidak ada berhasil. Kerana Allah menjamin Al-Quran itu akan tetap utuh sampai hari kiamat. Tapi ketika hari ke kiamat, Bapak-bapak, tulisan-tulisan Al-Quran yang di atas kertas ini diambil oleh Allah semua. Berkumpul di dalam kitab induk namanya Lauhul Mahfuz. Jadi sebelum hilang tulisan-tulisan Al-Quran ko Pak, baca-baca lah taruh. Menawak ko Pak ke kiamatnya negari dawak mah. Begitu, ketika mati, itulah kiamat dawak Pak. Lalu orang mati itu pulang sekali raya kan sudah mati. Nah, ada nyanyi apa sana lain. Pulang sekali raya kan nak ada bisa saja silaturahmi je. Dan bisa cerita-cerita baana dalam kubur itu gitu. Aku nak adanya pulang loh. Semua kita akan begitu. Catatlah di dalam kepala kita, ingat di dalam dada kita bahwa kematian itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Hidup di dunia aku main-main saja. Tipu daya, ya kan? Permainan, senda gurau, perlombaan, memperbanyak harta, mencari pangkat, mencari proyek, itu hidup di dunia aku Pak. Abiku orang tak beriman tak tahu laran dia masa proyek tapi. Kok kau menyogok lah, kok kau menerima sogok lah. Itu dunia ini. Jadi kalau kita tidak menata hati, akhlak dengan Al-Quran, kita akan semakin brutal. Malah Allah mengatakan orang yang tidak kenal dengan Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tersesat dari hewan. Di mana surahnya itu Pak Ustaz? Surah Al-A'raf ayat 179-nya banyak Pak, banyak. 176-nya umpamaan di Allah janjian. Orang yang tidak mau mematuhi perintah Allah itu kalkap, sama dengan anjing. Berhenti lidahnya menjulur, berjalan lidahnya menjulur. Iya. Adik kawan orang azannya sama janjian. Apa macam-macam negari gini. Parah negari ko Pak. Amboy bapantun cia. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi bukit, kasuk koto nanggadang, tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain negari awak kini, makin diubek makin sakit, tawa terserak biso nandatang, dukun mau bek lada mampulo. Bakal. Ya, dukun untuk kau bek tu lah lada mam. Apa-apa ini. Jadi Al-Quran itu masih ada tulisannya. Kita lihat-lihatlah setiap hari. Jadikanlah dia teman. Jadikan dia bacaan utama. Jangan Quran jadi bacaan utama. Jadi kalau Al-Quran. Karena apa? Karena nanti dia akan datang sebagai syafaat di hari Yaumil Mahsyar. Itulah Bapak-bapak tausiah kita dalam rangka nuzul Quran di musalla jihadul muslimin ya. Ini perjuangan orang Islam artinya, jihad orang Islam. Mudah-mudahan jihad kita ini, ya kan, diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kini babelai na ilie ke sungai Tanang batungke batang silaronyo rami pasa dek sodaga ramu sabuang besobok janang rami alek dek juaro. Karena nenek mama kalau sudah mengaji je orang siak atat tiang lah jamba tu lah.
Kalau lah ke tengah jamba biko pak, ya kan? Itu kita persilakan memakan. Apa antumnya tu Pak Ustaz? Tali kayu panjang 9, orang memapih hati pelang karena lah anak lumbu-lumbu. Ambil air basuh lah tangan, makanlah kue nanti dang, jangan di pasiraan saruknya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.